Bergabunglah bersama kami. Obati luka dengan tawa, lengkapi puasa dengan hati ceria. Bubaran tarawihnya di sini aja. Bubaran tarawih bikin warga terkekeh, Jangan kalang kabut mencari hiburan. Jangan takut, gila-gilaan di bubaran tarawih. Rome Amis. Kok Beda, dia dari kemarin beda emang. beda? Gak sinkron mulut sama liriknya. Bufa pupi, buhang, puloi. Aneh gua. Kalau lu kagak ada suaranya we tadi kayak gini-gini lo. Apa iya, Po? Apa iya, Po? Aku gak sadar. Ripso. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nongkrong, akhirnya nongkrong di warung kita. Mantap deh volume. Saya udah Ke kos-kosan sebelah mulu kesini sekali-sekali. ini saya nongkrong ini paling demen nongkrong sini. Oh iya, ada apa sih di sini? Iya, itu banyak brandnya ini ya. Ini brandnya. nih kayaknya bulan puasa kerja terus tuh, suaranya udah Haus. Nah, justru gua bulan puasa dari dulu paling nggak banyak kerja. Sekarang banyak, sekarang banyak. Enggak juga. Kayak ini suaranya habis. Ya nggak Lo tahu. membatasi, Po? Batasi ya. Karena ibadah. Iya, Nggak ambil semua gitu. nggak maksudnya emang nggak diambil gitu, nggak ada. Tawaran? sih. kamu apa? Lu ngomong apa? Nggak ada apa. Pas panjang tawaran, Dari dulu, Bos. dari tahun udah sekitar 4 tahun lalu gitu. Kayak dulu sempat pernah ngambil live sahur gitu, ternyata kayak kagak enak gitu, kayak badan kagak enak. Capek kan? Iya, terus kayak sahur juga gimana gitu, udah sekarang sedep sahur ya? di rumah. Iya, tapi sesekali nggak apa-apa. Enggak capeknya atau karena nggak sama keluarga sahurnya gitu? Capeknya juga, nggak sama keluarganya juga. Dua-duanya ya. Dua-duanya, double. Lo pernah nggak, Po? Lagi sahur nih, pengen makan enak kan, sahur biasanya pengen makan yang enak. Terus makanannya kurang enak gitu. Masakan istri lo lagi ngantuk atau apa misalkan? Kalau istri yang masak, pahit Masakan. aja dibilang gurih saya. Oh gitu. Lu gitu sama istri lu gitu? Misalkan ayamnya belum dimatiin pas. Masih hidup. Ya, gitu. Masih hidup. Ayam gak gitu kali. Masa ayam nengok. Coba kalau misalnya pahit aja dibilang gurih. Iya, maksud Tapi saya- mukanya juga enak gitu. Enggak, karena istri masak aja butuh effort dia. Bangun lebih dulu. Contoh makan nih, makan. Set. Kan, set. Kurang enak. Kurang enak nih. Nambah. Bagus. Ditutup pakai nasi. Iya. Biar nggak terlalu. Jadi lauknya enggak, nasinya aja. Itu pakai nasi. Itu pakai nasi. Tutup. Minimal Iya. rasa beras lah. Iya, rasa beras. Rasa nasi aja. Bangun sahur tuh kalau dibangun sama ayam gimana sih? Ada ayam? Ya berkokok. Saya udah dari kemarin, Pak. Berkokok saya udah dari kemarin. Api. Udah ntar daripada ntar pas ngobrol ke Iya. sana gak ada suaranya lagi. Iya, ini. Tapi selalu istri yang masak. Istri yang masak. Lu gak pernah? Karena ada ini Pican suka masak. Iya, ya? gue suka masak. Gua masak. Surya suka masak. Gua masak. Jago dia. Gitu-gitu kok bisa loh. Gua masak bihun paling gua. Bihun apa? Bihun goreng. Bihun rebus. Bihun kan emang direbus. Iya, yang udah ada bumbunya saset. gitu. Itu mah instan. Iya. Itu udah instan. Sekarang ada nasi goreng instan tau? Sama nasi soto instan. Gue kemarin liat di Instagram, bener gue nggak bohong. Iya, jadi dia kayak udah ada berasnya. Ada abangnya di dalam. Bukan. Sama
Buat apa? Udah dimakan mati aja. Enggak, tar dulu. Oh, udah habis. Tar dulu. Mati abangnya. Bungkusnya segimana? Di segini kecil normal. Ya berarti abangnya segini. Oh, lepetin chef. Tapi emang kalau sahur biasanya favorit lu apa sih, Po? Tipe yang apa? Makan nasi kah? Sehat dia. Sehat. Telur. Nasi, tempe goreng, ayam. Banyak ya. Banyak ya itu ya. Itu Protein itu protein semua. Bagus. Orang pulang kantor aja itu. Ada spesialnya sahur. Nah, kalau gua nih suka misalnya gua suka sawi putih gitu Iya, ya. sawi putih. Wah, doyan masalah makannya lahap gitu. Bisa seminggu dimasakin itu. Jadi kan bosen. Iya, jadinya. Oh, jadi lo gak boleh pura-pura, agak pura-pura. Jadi biasa aja. Makan masih oke gitu, nggak yang wah enak enak gitu. banget, Bunda. Kalau bilang enak itu, yang ini enak banget, besok itu lagi. Tapi kalau gua nih ya, Po, kalau gua boleh request, Po. Apa? Ke bini gua besok mau makan ini dong. Iya. Aku masakin ini. Solaria bininya soalnya. Lari. Enggak, jadi bisa nasi goreng enak tuh nasi goreng. Chicken gordon. Dikasih kertas gitu panjang. Apa Pensil. pensil kuning. Pak, besok Pak. Beli, berarti mau Tapi beli. nasi goreng petainya enak banget. Nasi goreng petainya. Enggak ada yang keluar dingin. Oh, banyak lagi. Petainya berani. Emang lu nggak berani gitu minta gitu ke bini lu? Iya, request kadang gue suka bingung pengen makan apa tuh. Yang penting ada apa? Iya, yang Kalau gue yang penting penting ada sambel, yang penting ada Oh, iya. telur, yang penting ada sayur. Gua emping, penting ada emping gua. Kerupuk ya bener. Gua Pak, sambel, Gatot. gua harus ada sambel. Enggak, gua. Ini dia nih asam urat. Gue sambel sih. Gua harus ada Sambal ya, sambal Sambal. Sambal tomat apa aja enak dah. Sambal. Gue kadang ini malah beli yang instan itu. Instan, Yang sambal kalau instan. kalau lagi nggak ada di rumah ya. Saset. Yang ibu-ibu itu. Naknan. Ibu apa? Ibu-ibu Rudi, Rudi. Iya, iya, iya. Rudi. Yang Golden Boy katanya. Rudi Golden Boy. Sambal Rudi Golden Boy. Sesuap bonyok. Rudi Golden Boy bikin sambel. Tapi enak. Pedasnya nampol kan. Masuk itu. Tapi sekarang Naknan, coba kalau naknan. enak. Maknan apa? Kalau Ramadan buka puasa selalu di rumah atau banyak bukber Pasti ada di luar. bukber GJLS, GJLS kan ada. bukber sama Ini kan udah hari keberapa ya? Puasa nggak pernah di rumah tapi selalu bareng anak istri. Oh, Bawa. berarti Iya, dibawa. dari hari pertama udah buka di luar. Oh, belum bareng. belum rame restoran kalau udah tengah-tengah Iya, tuh betul. rame sekarang banget. belum rame? Sekarang sepi. masih pada di rumah ya bukannya Iya, ya? belum buka juga, mau udah tutup. gitu Po. Gimana sih Po? Maksudnya Po? Nggak, masih sepi. Mall-mall tuh goyong sampai Belum rame ya. banget ngantrinya, ya. Emang udah mulai ada ajakan bukber? Udah gue. Ada lu udah rame. Ada lah. Gua hari ini bukber. Di mana? Di sini. Ya. Itu mah emang. Lo nggak diurusin sama bini lo. Sama podcast Smart. Tapi yang menarik dari Rizbo adalah ya. Mukanya merah. Bukan. Bukan itu juga. Tapi Masa itu yang menarik dari Riz. Tapi gua ini bener Kayak selalu. nyom Jepang tuh, nyom Jepang. Yang punya Jepang yang dia onsen yang dia onsen. Gua sampai disangka bule gua sama orang makeup. Iya sih. Orang merah-merahnya tuh kayak bule gitu. Siapa yang ngomong gitu? Ada apa ya? Adalah makeup artis. Iya, makeup artis gitu. Ada ini enggak? Bule-bulenya enggak gitu. Ada bule-bulenya enggak gitu. Oke. Tiga orang Spanyol. Mukanya kayak merah-merah bule gitu. Mulai mana? Complexionnya. Enggak ada. Dia maksa, ada katanya. Ya udah kata gua, ada gua. Boleh apa? Bolehnya boleh apa? Belanda gua. Kira-kira lu menurut lu Belanda ya? Belanda. Dari siapa? Dari kakek nenek? Dari kakek sih kayaknya. Kakek. Rizbo ini kan lagi suka rame ini tahu apa? Apa? Rumor sama istrinya Hipzi. Iya. Karena dibilang mantap, dibilang mantap. Dibilang mantap. Eca, iya. Karena mereka lucu dah, mereka tuh rumahnya deketan. Iya. Tapi kalau ketemu seolah-olah bukan teman dekat gitu. Iya. Pak Hipzi gitu. Ya kayak tetangga pada umumnya. Kan di saat di rumah posisi lagi jadi tetangga. Bener. Yang paling Mas gitu. Emang begitu jadinya gitu. Iya, Ibzinya juga Po gitu. Tapi itu istrinya Hipzi gak marah lu gitu-gitu.
Lo goda-godain. Istrinya Ibji mah baik. Baik. Nge-gym bareng katanya. Iya, satu tempat gym. Gitu. Lah bini lu nggak ikut? Ikut tapi nggak pas ada bininya Ibji. Lah, kok bisa gitu? Ya diatur lah, diatur. Diatur jadwalnya. Segitu ya pertemanannya ya? Tapi emang bini gue juga itu. Bini gue juga. Support? Karena iya. Oh, support. Istrinya Ibji lagi bikin mie ayam nganterin ke rumah. Sini dulu. Iya. Yang Eca tuh yang nganter mie ayam penuh rasa cinta. Masa istri. Terus guanya juga, udah terlalu aneh nih. Terlalu support. Iya, terlalu support aneh jadinya gitu. Kayak Penuh rasa cinta. iya, jadi udah gak lucu. Jadi kok serius? iya Jadi kayak. kok ada pikiran ya situ? Iya, jadi ada kepikiran gitu. Ada kepikiran. Tapi seru gak sih apa sama kan gua sama Bican deket tapi nggak Iya. tetangga banget. Lo kan tetangga banget nih Beda gitu. kasta. Itu malah seru apa malah agak seru dah gitu. Nggak ngapa-ngapain gue di rumah. Sama Ibji Ketemunya nggak pernah? tetap Oh iya, di GJLS, tetap pas kerja aja gitu. Bikin buka puasa bareng, satu sahur kompleks, bareng, satu kompleks iya. empatan gitu. Ya kalau satu komplek berdua doang juga jadi aneh. Bang. Atau nggak lu ngundang buka puasa ke tempat lo, ntar gantian ngundang buka puasa ke tempatnya Hibzi gitu. Emang lu gak ada undangan bukber? Iya nggak ada lo. Lu banyak. Sineas bro. Banyak undang-undang calon investor tuh banyak undang gua jadi bukber gitu. Dan sekarang lagi kan, kok begitu ada calon investor gue yang bayar kan. Sekarang bisa bayar pakai smartwatch. Karena sekarang NFC Pay di My BCA bisa terhubung dengan smartwatch. Pakai jam. Pakai jam bro. Oh iya. Iya, jadi gue bisa bayar bukber pakai smartwatch. Itu dia. Emang bisa? Makanya lu pakai dua ya. Iya, ini buat jam ini buat bayar. Ada jam biasa aja sama jam pinter. Gitu. Takutnya kalau misalnya gue bayar, gue nggak tahu jam berapa kan. Jam berapa nih? Gitu. Selalu lihat jam selalu ya. Caranya gimana? Koneksinya gampang sekali, tinggal buka pengaturan di My BCA di sini, terus pilih menu koneksikan smartwatch dan hubungkan. Ada ya? Ada di My BCA, coba gua terus lihat, coba. Coba lihat, Klik, nah, sambungin ke punya gue dah. Ya, jangan dong. My BCA saya. My BCA. Klik lakukan koneksi di smartwatch. Selesai deh, udah connect smartwatch-nya. Gitu. Udah Gitu. tuh. Itu selain buat bayar bukber, smartwatch-nya bisa buat bayar apa lagi? Apa lagi Pak? Iya Pak. Banyak dong. Mau beli baju buat lebaran, tinggal tap. Oke. Bayar bukber sekeluarga, tinggal tap. Bayar parkir, tinggal tap. Oh, Tap. Gitu. gampang ya. Iya. Bayar parkir seru juga ya gitu ya. Iya. Bayar parkir gue. Abangnya. Bukan kabar. Nagih lo sama gue Kalau lo. mesin, kalau mesin. Masa kabangnya. Masa kabangnya. Gitu, keren kan? Oh, keren. Wah, keren banget. Dan ngomongin belanja kebutuhan Ramadan, kalian juga bisa penuhin kebutuhan Ramadan pakai promo menarik dari BCA. Ada beragam promo dari F&B, groceries, hotel sampai hiburan, diskon sampai 50% guys. Dan cek promonya di bca.id/promo Ramadan. Itu dia. Gila, keren banget. Ini yang belum gua tahu dari BCA itu, ini fitur-fiturnya rata-rata gua udah tahu. Yang belum tahu tuh mindahin 2 miliar dari kepala ke BCA gimana caranya? Berat itu susah. Dari pikiran. Bisa kan? Lu bisa gimana kok? Bisa. Misal nih ya. Oh langsung buktiin mah nggak bisa. Mikir dulu. Apa ya? Apa ya? Tapi Enteng banget. Berserah aja dia. Iya. Bisa. Tapi gue udah lama juga sih nggak bukber sama biasanya sama teman SMA, SMP, cuman yang deket-deket doang. Iya itu doang. Kalau udah rame, gue nggak. Reunian gitu, Gue bukber. sama gue gitu. Aduh. Nggak bisa dulu. Patungan soalnya ya. Bukan masalah patungan. Hitungannya. Pelit banget. Malas basa-basinya. Iya males. Karena kadang-kadang Karena gue juga ada acara buka kan nggak bisa. Iya. Kerja kita banyak kerjaan ya. Iya. Tapi Tapi pengen. SMA lu jadi apa sekarang, Chan? Waduh. Lu masih ada? Masih inget nggak? Teman-teman SMA sih gue enggak, teman-teman SMP. Teman SMP jadi apa? Nyolong sepatu. Ada nyolong sepatu. Itu bukan profesi. Bukan jadi. Itu bukan profesi ya. Gua nanya. Itu lagi apa? Klepto. Ini jadi apa? Kalau teman SMP gue ada yang dagang balon di Dan Mogot, jualan balon. Beneran? Balon Iya. apa? Balon yang karakter anak-anak. Oh, yang iya. pakai helium kan. Kok lu bisa tahu? Elsa gitu. Bukan di Dan Mogot, di dekat Citraland situ. Iya. Dekat Citraland situ. Nah, gue pernah lagi sama anak gue, sama bokap gue, sama keluarga gue lah semua.
gitu lagi ke Citraland gitu ya kan. Terus dia di depan itu trotoar gitu. Anak gue minta beli balon. Lah, Ferdi kata gue. Bener. Iya beneran. Valid itu orangnya. Valid. Dan dia Ngenalin ingat lo. lu. Ingat, gue juga kenalin dia gitu. Kembalinya ada 2.000 gue suruh ambil. Kalau teman SMP, 2.000 doang lagi. 2.000 doang. 2.000 doang, masa sombong. Iya, kasih cepet. Dia kayaknya kaya dah. Gak mungkin. Jualan balon. Kok kamu kayak bos. Siapa tahu jualan balon itu kan menghasilkan hobi, gede. hobi. Intel. Nggak tahu, enggak beneran dagang balon. Cuman kayak nggak lemes gitu, kayak nggak apa gitu. Iya. Kenapa? Emang orang Masa tukang balon mesti lemes? Iya maksudnya hidupnya aman gitu kayaknya. Gitu. Biar nggak lemes nih ya. tukang balon lemes. Niupnya gak gede-gede. Ditiup, disedot lagi. Jadi napas pakai balon. Laku. Napas pakai balon. Ada yang nggak gede-gede ternyata disedot. Kebalik ya nggak gelembung-gelembung. Nah, ini nih biar nggak lemes nih ya. Gue mau ngasih kalian sesuatu. Nih. Enak nih, segar. Gua akan memberikan kalian konserto. Lampinan konserto. Itu ice cream favorit. Gua dapat yang coklat. Gue coklat gua. Lu coklat. Goping. Gua strawberry cokocak. Ada berapa rasa gok? Ada 3 rasa. Ada choco passion, ada cookie creamy, dan strawberry choco. Dapat Choco Passion nih bro. Ini paling ampuh ya melawan kemalasan ya atau Betul. kebosanan bagi kita nih. Mantap kan nih. Cocok ini buat cemilan-cemilan habis tarawih ini kita. Yoi. Wah, ini dulu gua minta sama gua nangis-nangis ini. Iya benar. Kalau pas lewat nih depan rumah. Konnya crunchy nggak alot lagi. Benar itu yang mantap Pak. Crunchy banget Terus konnya. Campina kan ada jinglenya. Oh wow. Carmina. Emang itu ya? Itu Carmila. Gua yang choco passion. Sama gue juga Choco Passion. Gue nih apa nih? Tapi ini gua paling enak ini. Strawberry choco. Strawberry choco. Strawberry choco nih the best nih. Warnanya beda juga nih. Wah, di bawahnya ada coklat juga. Makanya gue bisa gigit dari bawah. Cheers dulu dong. Cheers dulu dong. Bisa lo kali. Bukan lo topinya. Best. Mantap. Strawberry-nya berry banget ya. Kacau deh. Strawberry berry banget tuh. Strawberry mah. Tapi ini bener, ini apa namanya, konnya crunchy nggak aloy ya? Iya benar. Aloy kan merah. Iya. Oh ya merah. Nggak halot. Galot ini. Enak banget Nah, parah. ini cocok nih buat abis taraweh segala Yoi. macam. Asik tuh. Seger. Ngumpul, nah tadi tuh bukber sama teman-teman ngumpul. Segala Bawa macam. ini aja ya, kan suka pada bawa makanan sendiri-sendiri. Nah, Potluck. Buat ini satu bawa freezer. bawa es krim se-freezer sih. Beli aja di gua nih. Gua kan sekarang jadi distributor juga. Berapa kalau paketan? Buat dia jual lagi. Ya gampang, nanti kita ngobrol di belakang lah. Iya. Tapi kita punya nih tips-tips berjualan es krim yang sehat nih dari mereka kan? Ya. Iya kan? Emang ada? Ada. Contohnya gimana sih? Satu aja contoh tips Berjualan es krim yang sehat. Jualan es krim yang sehat itu lari. Sepeda orang pakai sepeda. Sambil olahraga. Es krim. Orang susah belinya dong. Info dan tips seminggu bareng Awe dan Pican. No. Info dan tips seminggu bikin bahagia. Yeay, saya Awe. Saya Niki. Saya Pican. Saya Mario. Kami dari Tadi Nunggu. lama banget. Karena ini Intips. Iya. Info dan tips Selebriti. seminggu dan keluarga artis. Yeay. Kita hari ini mau ngasih tips apa guys? Oh, kita tips. Elah, anjir. Sama dah. Jangan itu juga. Teman kerja itu kan teman. Depannya M. Tebak. Mudik. Yeay.
Mudik, mudik, ayo mudik, mudik. Pokoknya ini ada mereka tuh makin acuh. Gak apa-apa, tapi seru. Seru, makin seru. Tapi ini bukan sembarang mudik. Bukan. Ini tuh kita Mudik kasih menyambar rumah Pak Abdul. Mudik bukan sembarang mudik. Itu petir. Enggak, jadi ini kita ngasih tips buat yang mudik, tapi yang mudiknya Puyang. itu repot tuh. Mau koper lagi. Aduh, ke Blitar lagi bangke. Jangan dia harus ke Blitar. Kau ambil gitar maksudnya. Gua ambil Blitar harusnya. Gak tahu lagi. Harus Blitar. Oh iya. Bisa. Mulai memainkan. Bisa kan? Jadi pernah nggak mudik sendiri? Kalian mudik gak sih? Saya enggak, kita enggak. Ke Bandung, punya keluarganya di Bandung. Enggak, dulu nenek di Cikampek. Iya. Kenapa diketawain? Kenapa? Kenapa ketawa? Enggak. Udah kayak sate marangi nenek lo. Udah kayak sate marangi nenek lo di Cikampek. Dia bule loh. Dia sebenarnya original Belanda, Bang. Iya, mereka ini kan keturunan Belanda. Tadi Rotterdam, transmigrasi ke Cikampek. Aduh, dari Rotterdam ke Cikampek. Tapi kan Cikampeknya mana dulu? Iya. Ini kan Cikampeknya yang Cikampek Deutschland Kampek. Deutschland Kampek. Tadi udah nggak mudik lagi? Udah enggak, nenek udah enggak ada soalnya. Oh, ya mungkin nanti suatu saat kalau mudik ya. Kan misalnya ntar nikah, istrinya. betul. Oh iya, benar. Soalnya kan pacar lo kan orang Kampung. Iya. Nah, bisa jadi. Yuk, orang Pacaran Tangerang, orang Tangerang ya. Udah lama tinggal di Ciledug, cuma aslinya Sukabumi. Iya, Sukabumi. Nah, jadi ini buat yang tim sendiri, mungkin suka bingung, aduh sendiri tapi yang mudik, gimana ya? Takutnya repot. Nah, kita ngasih tipsnya ini. Boleh. Boleh. Tips untuk melakukan mudik sendiri. Yang pertama, Punya keluarga. Nah, itu udah pasti. Betul. Kalau nggak Harus. keluarga ngapain? Betul. Betul. Kalau nggak mudiknya jadi kemana? Iya. Ya kan? Nggak tahu Ya, deh. kayak gue mudik ke rumah nenek gue cuma parabola doang, sisa parabola doang. Di kampungnya di Padang. Jadi ngapain ya kan? Kan rumahnya nggak ada. Ya nggak ada. Tanah Harus kosong ada sama keluarga. parabola. Iya benar. Harus ada keluarganya di sana rame. Yang masakin tupai. Iya. Jadinya jadi berkah. Apa tupai? Tupat. Masa lebaran masakin tupai. Masukin Masa lebaran makan masak tupai. Ini nenek masak tupai. Nek, salah huruf. Tupat. Lah, bukan ye ujung. Ini tupai. sapo tupai. Jadi neneknya kayak gini. Nanti kesini ya, kalau nenek yang mau dimasakin tupai. Ada kerupuk udang, ada tupai. Lu masak apa nih? Ini masak ketupai sayur. Ketupai sayur. Tupai saya. Ya, jadi pastikan ada keluarga. Yang kedua, sebelum berangkat mudik, pastikan rumah dalam keadaan terkunci dan pastikan kamu sudah di luar rumah. Tuh, betul. Ya, jangan di dalam. Iya. Jadi ini memang banyak sekali kejahatan kan kadang-kadang pas mudik komplek kosong dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung Tanggung jawab. jawab. Datang bawa mobil box, Iya. masukin furniture apa segala macam, lu pulang jadi ih kok rame rumah gue penuh gitu. Itu kan jahat. Iya. Masa di rumahnya ditambahin furniture. Itu mah orang informal. Itu mah kepecet pesen. Ntar dikirim invoice kita habis itu. Gara-gara udah tahu. Seperti yang inilah kita kan udah dikasih contoh sama film-film kayak Home Alone. Oh iya. Oh iya. Keluarganya pada cabut. Ini makan tirek itu, makan tirek. Bukan itu Jurassic Park. Jurassic Park. Yang tikus bisa masak. Bukan itu. Ratatouille. Oh, yang anjing main basket. Tuh kan bayar tuh. Dan Bayu. Anjing main basket itu. Iya, basket yang mana ya? Erbat. Oh, Erbat. Bukan ya? Pembelon, rumahnya tinggal Iya, rumah sendirian. ditinggal. Langsung bang, ada pencuri-pencuri. Nah, Iya. kita mudik jangan sampai kayak gitu. Betul. Boleh, tapi kita sediain peralatan. Kita bakar gagang pintunya supaya panas. Kayak di Pembelon ya. Iya, terus kita sediain orang-orangan biar gini-gini nih dari Iya, luar. iya. Orang Nah, gini-gini. gimana kelanjutannya dari cerita itu? Ya, saksikan di Trans TV. Yang ketiga. Yang ketiga. 2 apa 3 nih? Iya, kan tadi udah satu dari lu. Jika mudik dengan pesawat atau naik kapal laut, usahakan jangan naik apalagi turun di tengah perjalanan. Oh, itu banyak Jangan. kejadian nih. Karena belum nyampe kan. Nyampe, banyak yang pengen turun. Oke. Jangan. Oke lah ya. Iya, nggak ada yang bisa disanggah. Iya. Karena benar ya. Iya, karena dibenerin benar. takut terlalu bodoh gitu. Nomor 4 ya. Ini waspada terhadap orang asing yang memberikan makanan atau minuman.
jika ada yang seperti itu, minta mentahnya aja. Iya. Iya, misalkan kita Karena- dikasih roti. Eh. Ini Pak, ada pabrik roti buat Bapak. Jangan. Kan Itu terlalu rotinya, mentah. iya. Terlalu mentah itu terlalu mentah. Tepungnya ya Pak, tepungnya gitu. Oh ya, tepungnya aja Pak. saya boleh minta ragi nggak? Raginya kayak gitu, lebih baik seperti Betul. itu. Karena kadang-kadang makanan itu malah bikin nanti kita pingsan. Iya. Misalnya kan begini. Dipukul sama roti kan. Roti buaya. Roti buaya. Sama roti Terus dibuka perut. Kagak dikasih permen. Pak mau permen? Pak? Mau. Makan. Permennya sih aman aja ya. Mati loh. Tap out, harus tap out baru dilepas. Tap out. Jahat. Itu kan gara-gara permen. Bener, gara-gara permen. Terang-terangan. Itu. Wis, lu dikasih apa? Telur rebus misalnya. Ini mas, telur rebus. Siap. Makan. Nah, itu yang gue takutin. Atau telur, kan kita telur rebus. Yuk, lo aja yuk. Kan gue udah permen. Atau telur rebus mau nggak? Mau. Mau. Apa? Gak tau gue aja. Berikutnya. Ya berikutnya. Nih, hindari membawa barang yang tidak perlu. Gitu, ngapain kita pergi-pergi ke... Cukup-cukupnya aja baju. Buat 3 hari. Nggak perlu kayak bawa kasur. Ngapain? Gandaya City kita bawa. Masa bawa gancit? Masa gancit dibawa? Ya mesti Kasihan. kalau kuat ya mungkin ada yang mau. Makanan. Ya, yang seperlunya aja makanan kita Ya, bawa. apalagi ya? Rendang gitu. Ya boleh buat oleh-oleh kadang-kadang. Tentang Mustafa. Ya, HP, charger. Iya, yang Cukup aja nggak perlu genset. Gak usah. Beo, jangan ngapain bawa beo mudik. Nah kalau dia ini pirate, Oh iya. Banyak. Dia Di sininya ya, di sininya ya. Dia mudik naik mobil tapi bawa mobil. Ngerti gak jadinya konsepnya? Ngerti gak? di kantongnya ada mobil lagi. Iya, jadi dia bawa mobil. Oh jadi kalau mogok, harusnya masih ada mobil di kantong mogok. Itu gak perlu tuh seperti itu ya, karena terlalu rare kejadian seperti itu. Karena kan udah ada bengkel. Iya. Jadi gak usah bawa mobil cadangan. Iya. Ya kan? Pokoknya kalau pusing-pusing langsung aja ke bengkel. Iya. Yes. That's right. Bengkel nih ada brand masuk bengkel. Bengkel. Bengkel ini. Bengkel Wa Umar. Ada beneran tuh ya? Dan berikutnya adalah di perjalanan ya, biar nggak sepi-sepi amat, usahakan berteman dengan penumpang lain. Biar ada teman ngobrol. Jadi nggak iseng-iseng di kereta nih. Oh iya betul. Ya kan di kereta sama kereta sebelah. Pak, Udah kencang banget. Terlalu jauh dong. Terlalu cepet kan itu tuh. Terlalu cepet papasannya. Pak, ya. Udah Pak, nyambung, kok nyambung. Sombong lagi, sombong. Ketemu lah. Pica kan lo kan jago Iya, apa? gue suka ngobrol mau. Nah, gimana caranya berkenalan dengan orang di transportasi umum? Dan gimana caranya tahu supaya tahu orang itu tuh mau diajak ngobrol? Ya, Kita tegur dengan baik. Oke. Pak, misalnya dia bapak. Pak, kucing berarti. Oh, berarti kucing. Iya, bapak kucing. Maaf. Kita tegur lagi nih. Gitu. Oi. Nah. Iya. ya kalau bisa tegur Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Dia kan jangan dia lu Pak juga. Pak. masa gua Pak juga nggak mau? Iya lah. Nadanya Ya, Pak. salah berarti. Ya, gitu. Pak. Ya, Pak. orang pasti iya dong. Oh itu kan ya, bener nggak? Iya. Pak. Ya. Tuh pasti iya, nggak mungkin Pak lagi. Nadanya salah harusnya gini. Pak. Ya. Ya, emang begitu kalau ditegur. Enggak, gua. Lu gimana Bang? Coba. Pak. Jreng. Nggak bener. Pak. Masa gua harus jawab Pak sih? Enggak, lu iya. Ya udah, oke. Pak. Ya. Sehat. Sehat Mau alhamdulillah. kemana, Pak? Ke Jogja ini, Mas. Udah bubar, udah gak ada lagi. Udah gak ada, kotaknya udah hilang. Disulap sama David Copperfield. Kita pulang ke Bandung aja, Pak. Saudara gue. Saya ikut. Udah, itu ya. Tips kali ini masih berguna buat Ya. kalian yang mudik sendirian. Ingat, walaupun sendirian, kita memang sudah biasa hidup merdeka. Oke? TTU, tanya-tanya Ustadz. Beb, apa
kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Bib. Asik nih. Sehat-sehat. Teman nih, Bib. Nih Rispo. Bestian ini. Oh, Besti, udah kenal kan? Best boy. Oh, Besti. Habib GJAS ini. Biasalah. Asik deh, main colek-colek aja. Jalan colek-colek. Lu kan udah sering sama Habib Isa. Apa yang lu udah dapat dari Habib Isa selama ini? Habib Isa nih nge-gym. Main padel, Sporty Habib Sporty dia. main bola. Tapi celana panjang nutupin dengkul. Iya. Tutup aurat. Aurat, tutup aurat. Iya, malu. Iya kan, malu kan lu. Aurat. Gitu. Iya. Gak imprem juga. Gak kelihatan. Tapi emang harus gitu ya, Bib. Kalau olahraga lebih baik tutup aurat. Iyalah, tutup aurat lah. Kita punya klub namanya Marwah. Syarat Marwah FC. Semua pakai celana panjang. Jadi 1,5 jam main bola, setengah jam kajian, sejam lagi main bola lagi. Iya, di tengah-tengah gantian ntar. Pas istirahatnya kajian dulu. Kajian. Iya. Mantap. Kajian ngos-ngosan tuh gimana? Iya, jadi Dikasih. dalam Islam. Habib Usman. Makanya fisiknya bagus. Mantap. Iya. Sama Habib Usman yang kajian. Karena kan menjaga kesehatan itu termasuk ibadah. Betul. Iya. Nah, badan bagus tuh sunnah kan ya? Benar. Oh iya. Coba danannya gak bagus-bagus ya? Iya. Cuman Proses. bagusin badan tuh buat cowok katanya sunnah. Sunnah. Karena tubuh itu amanah, maka menjaganya adalah ibadah. Oh. Tapi kalau niatnya buat cewek-cewek supaya naksir, Itu baru. Beda lagi. Cara niatnya. Flexing. flexing. Boleh. Kalau ini niatnya olahraga, nge-gym supaya sehat. Sehat. Buat menunjang Nabi kan penampilan. badannya bagus. Siapa? Nabi. Oh iya. Iya, Rasulullah badannya bagus Iya, banget. perutnya kotak-kotak. Wih, di. Dadanya bidang. Aneh, tuh bisa digerakin. Asik. Yang kanan bisa nggak, Bib? Coba yang kanan. Nggak bisa. Kalau yang kanan, Ada telepon kalau yang lagi kanan di situ. bayar dulu. Ngapain? Gak bisa gue. Kok malah di sini bayang? Kalau saya kuping, Beb. Nih. Apa? Iya, bisa. Otot kuping bagus. Otot kuping. Iya. Pala. Oh, pala tuh kuping. Ini kuping. Oh. Kita ngapain sih? Kita Iya. Dari Udah pada tadi. gede kan lagi juga. topiknya menjaga kesehatan. Lu sih. Nah, tapi salah satu cara menjaga kesehatan. Dengan berbuka dengan kurma bukan, Bib? Betul. Salah satunya ini juga nih. Nih, gue siapin deh buat kalian nih. Kurmanya Gitu. bukan kurma biasa ini. Nih. Wih. Ini salah satu cara buat menjaga kesehatan di bulan puasa dengan minum susu steril 7 kurma. Nice, mantap. Neto. Abang. Mes, enggak ini Neto, Mes. Oh ini aneh. Ada tuh lagunya. 7 kurma, 7 kurma, susu kita ya 7 kurma, 7 muncrat. Ya susah itu, susah. Mana. Nih harus diminum. Kalau gua minum ginian kan gua nyetok abis yang kemarin tuh gua nyetok banyak di rumah. Iya. Harus diminum pas lagi sahur sama buka puasa. Betul. Enak ini seharian tetap seger kita. Jadi jangan melulu gorengan, jangan melulu yang terlalu banyak ininya itu loh, apa gula, minyak, banyak gula, tepung itu jangan terlalu banyak yang gitu-gitu. Iya. Ini tuh yang ada kurma aslinya karena Nah Iya benar, ini ada kurma aslinya. Udah gitu kan kurma kan kaya Sumber energi dia. antioksidan dan multivitamin. Apalagi dikombinasi dengan susu steril yang kaya protein. Jadi double khasiatnya, Masya Allah. double kuatnya. Mantap. sikat dulu kali ya, sikat ya. Kocok dulu. Ya, aduk dulu. Udah tuh. Aduh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Manisnya pas ya? Nggak terlalu manis tapi nggak yang Terus hambar dia tuh ada juga. bulir-bulir kurmanya. Katanya yang terlalu manis nyakitin. Emang gitu, Bib? Soy deh. Ada pengalaman gak sih, Bib? Seger ya, seger banget. Asli seger. Bener, makanya nih teman-teman, Ya. gua itu selalu konsumsi susu steril 7 kurma. Badan itu jadi nggak gampang capek dan terlindungi saat puasa. Ini kudu dan wajib minum 1 kaleng saat sahur. Benar. Ini dia. Enggak juga dong.
Iya. Tapi ini saking segera gue mau puasa lagi nih. Walaupun habis terawih. Besok aja sahur dulu. Sahur dulu tetap. Langsung. Tapi enak kan. Rispo mah rajin dia. Rispo alhamdulillah. Rispo sholat Jumat aja, Kamis, Jumat, Sabtu dia. Nggak bisa bilang keren juga ya. Salah. Nggak bisa bilang keren. Tapi ya alhamdulillah. Tapi balik lagi. Ini kan salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan juga. Iya. Betul. Hai guys. Anak-anak. Assalamualaikum. Adik-adik. Ini bagi dua. Assalamualaikum. Adik-adik. Boleh sama Mami keluar malam-malam begini? Iya nih. Boleh sama Mami. Mami tadi ini. Rantai kita udah dilepas tadi. Keren banget. Sini. Mario nih. Nih sama Habib nih udah salaman belum sama Habib? Oh iya Pak. Katanya Niki nggak suka salaman katanya. Suka. Nggak suka. Dia diajak foto juga nggak suka begini kalau dia diajak foto gini. Cepetan dong. Parah banget. Gitu. Udah terbukti. Enggak, tadi aku bilang Mami katanya di sini ada Habib, makanya aku disuruh ke sini buat belajar agama. Iya. Alhamdulillah. Salam buat mamanya ya. Salam, iya. Salam buat mamanya. Belajar, mohon maaf, belajar agama apa ya? Takutnya salah. Iya, takutnya salah kita. Kayak suruh belajar agama apa? Agama Islam. Oh Islam ya. Benar, takutnya Salah. Masihkan aja ya, Po. Gini Bib, kata Niki tuh suka males baca-baca Quran gitu karena dia tuh kurang lancar. Terus gue bilang, orang yang bacanya kurang lancar itu kalau berusaha justru pahalanya lebih besar dari orang yang udah lancar. Bener kan Bib? Betul banget. Jangan males, jangan nunjukin ke orang. Iya. Pahalanya 2 kali lipat. Pahalanya 2 kali lipat. Pahala berusaha. Pahala berusaha dan pahala kita belajar plus pahala Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Emang lu kurang lancar, Nik? Aku belajar ngaji Bang dulu SD, Iya. SMP. Lupa tapi. Wah, ibaratkan sudah lama tidak terbuka Bang. Iya, jadi aku lupa Bi. Tapi nyanyi jago. Nyanyi jago. Biasa aja dong. Tapi bener gak sih? Kan kalau kita udah lama nggak buka Quran, udah lama nggak ngaji. Berbet juga kali. Iya. Pasti. Tapi tetap harus dipaksain, apalagi bulan Ramadan. Karena Ramadan itu syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan ini mulia karena Quran. Ramadan tuh artinya kan romad, panas, mendidih, melepuh. Karena tiap Ramadan di Arab itu panas banget. Cenderung orang kalau nggak ada kemuliaan di bulan Ramadan tidak menyukai bulannya. Karena memang bulannya panas banget. Tapi begitu Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan dimuliakan setinggi-tingginya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara Ramadan ada satu malam, di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan ibadah yang dilakukan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sholat yang dilakukan malam itu lebih baik daripada sholat 1000 bulan. Malamnya namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan lebih dari 1000 bulan? Karena di ayat pertama Allah nyatakan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan malam itu Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar. Sehingga malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita meninggalkan Al-Quran di bulan Ramadan, sama saja kita menyia-nyiakan kemuliaan bulan suci Ramadan. Rata-rata kapan tuh Bib Lailatul Qadar Bib? Tanggalnya. Tanda-tandanya ada kan? Tanda-tandanya ada. Cuman memang dirahasiakan supaya kita memaksimalkan tiap malam bulan Ramadan. Bahkan dari malam pertama loh. Mungkin. 10 hari awal mungkin nggak? Mungkin aja. Apalagi sekarang beda-beda kan malam ganjilnya. Malam ganjil Muhammadiyah sama malam ganjil NU beda-beda. Mau ngambil yang mana. Makanya tiap malam udah. Tapi kalau misalnya kayak tadi Niki nih nggak lancar-lancar. Bukan nggak lancar-lancar Bang. Maksudnya nggak lancar. Misalnya. Saya belum bisa misalnya, tapi maksain dari ya sebisanya lah terus berhenti. Alif. Ya berhenti baca Quran, berhenti lihat dulu ini apa sih? Oh, selanjutnya lagi boleh nggak? Boleh. Jadi sebenarnya Quran itu adalah tentang pembiasaan, Bang. Oke. Berdekatan, bermesraan dengan Al-Quran itu tentang pembiasaan. Awalnya mungkin banyak dengar dulu. Kalau emang nggak lancar kita banyakin aja dengar. Di antara lagu-lagu yang sering kita dengar, sisihinlah kesempatan kita buat dengar Quran. Setengah jam minimal sehari. Jangan lupa tuh setengah jam dengar Quran. Dengar doang. Atau sejam sehari. Udah dengar, mulai belajar baca. Baca lancar, mulai memahami artinya. Paham arti, mulai dengar orang penjelasan tentang Al-Quran. Kalau kita sudah bermesraan sama Al-Quran, Al-Quran bakal jadi nur buat kita.
Apa itu? Nur? Cahaya. Cahaya. Oh, Besti. Anak jelas nih bro. Namanya Lazar. Kebetulan namanya Dari dengar, baca, memahami, lama-lama ngajar ngaji ya. Nah iya. Insya Allah. Ini Amang Haji. Kita Amang Haji mau bikin program tahsin gratis. Syaratnya tua. Maksudnya? Udah tua kan banyak yang udah tua nggak bisa baca. Syaratnya harus udah. 95 ke atas. tuanya tuh berapa? Itu parah sih itu. Populasinya dikit. Itu kacamatanya udah kayak ini apa namanya gelas sibul. Berkabut ya. 95 tahun ke atas mah udah gak hanya Quran tapi asyhadu. 95 ke atas terus syahadat terus. 20 Tuanya tahun. segimana? 20 tahun ke atas. Oh, 20 tahun. Muda itu mah muda. Sedikit nih. Aku berarti ya bisa ya Bib? Bisa ikut, ayo insya Allah. 20 tahun ke atas kita semua bisa dong. Bisa kita Bisa dong. Bisa. Kayak dapat informasi penting ya. Kita semua bisa dong. Kayak tercerahkan gitu. Tapi Bib, kalau ngaji nih kita ngaji doang gitu tanpa kan katanya harus Tajwid bacaannya atau mendalami artinya dan segala macam. Kalau kita baca doang ngejar target supaya hatam gitu ngaji aja terus nggak apa-apa. Gak ada masalah buat nambah semangat kita, gak ada masalah. Tapi kita harus tahu yang terpenting dari Al-Quran adalah mengikuti perintahnya. Karena sekali lagi Al-Quran itu nur, adalah cahaya buat kita. Maksudnya apa sih cahaya? Apakah dia nyala seperti nyalanya lampu? Tentu tidak. Apakah dia nyala seperti kata orang-orang menyala abangku? Tidak. Respect. Nyala bangku. Tentu tidak. Menyalanya tuh apa sih? Mata kita tuh bisa ngeliat kan dengan penangkapan cahaya. Coba bayangin abang-abang berada di ruangan gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Bener. Lampu dimatikan, kemudian jendela ditutup. Meskipun mata kita terbelalak, kita nggak bisa ngeliat. Gelap gulita. Kenapa? Mata kita bisa melihat menangkap cahaya. Begitu pula karena mata kita bisa melihat dengan menangkap cahaya, akal dan hati kita bisa melihat petunjuk Allah kalau dia berdekatan dengan cahaya. Apa cahayanya? Al-Quranul Karim. Makanya orang yang jauh dari Al-Quran dia hatinya bakal buta. Dan dibangkitkan dari matinya dalam keadaan buta. Dan dia protes, ya Allah kenapa aku buta? Dulu aku mampu melihat ya Allah. Dijawab sama Allah, qala kadzalika atatka ayatuna. Begitulah kami telah berikan ayat-ayat kami, fanasita, tapi kamu melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kamu dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena jauh dari Al-Quran. Saya kemana-mana bawa Quran, Bib. Dia di-download tapi di-download. supaya nggak jauh sih. Apa yang nggak jauh maksudnya supaya nggak jauh. Bawa-bawa terus kan jadi. Nggak, kalau nggak dibaca percuma dong. Apa? Kalau nggak dibaca. Baca. Apa? Baca. Kaget. Apa? Ada pemberitahuan, Oke, apa? Hari ini kamu belum membaca gitu ya. Notifikasinya ada. Setelah diberitahu itu langsung baca ya. Langsung baca abis itu. Close. Langsung cari di setting off notification. Nanggung. Lagi lihat TikTok cewek-cewek seksi. Nanggung. Oh, enggak. FYP saya mah ini ceramah-ceramah Ustadz. Wow, Masya Allah. Ada siapa aja, Po? Ustadz, ada Hidayat, ada itu. Sama ini Abdul Somad ada FYP. Aneh nggak pernah masuk FVP ente. Ada. Sama kadang ada Puji juga sih. Puji siapa? Yang joget-joget. Jangan dijatuhin. Cuma nggak usah. Nggak tahu, lewat doang. Kenapa? Waktu itu aku SMP, Bib. 3 tahun hatam. Karena SMP-nya SMP Islam. Masya Allah. Jadi setiap hari sebelum sekolah itu tadarus bersama-sama satu kelas. Ajib. Nah tapi kalau aku bolos nih hari Kamis, terus hari Jumatnya harus ngikutin teman-teman, itu aku dihitung ini nggak ya? Hatam nggak ya? Keskip ya? Iya, soalnya Kamis kan bolos waktu itu. Aku lagi malas aja. Masuk sekolah. Bukan ke situ, pokoknya bukan ke situ. Alasannya nggak usah kasih tahu. Nggak tahu. Gak ada masalah. Oh, berarti tetap dihitung hatam ya? Ya insya Allah. Insya Allah bareng bersama jamaah. Kalau kita bersama jamaah, pahalanya adalah pahala jamaah. Iya. Jadi kayak waktu sholat, kenapa sholat lebih tinggi derajatnya dibandingkan sholat sendiri? Karena kalau kita nggak khusyuk, kekhusyuan kita ditambal sama jamaah lain. Disempurnakan. Oh gitu. Disatukan. Apalagi kalau imamnya adalah orang soleh, orang berilmu. Maka imam itu menjadi pengangkat derajat orang-orang yang berada di jamaahnya. Masya Allah. Masya Allah. Berarti nggak boleh sembarangan imam itu ya, nunjuk imam ya? Nggak boleh. Makanya ada syarat-syarat imam kan. Nggak boleh
Islam. Jelas. Islam. Laki-laki. Berakal. Islam Waras. berakal. Bisa baca Quran, yang paling fasih yang harus jadi imam. Kalau misalnya anak kita nih mau diajarin buat jadi imam, belajar jadi imam gitu boleh nggak, Bib? Boleh. Asal dia udah bisa bedain yang mana yang baik, yang mana yang buruk ya. Sama dia udah bisa baca Quran, itu udah boleh kita suruh jadi imam. Tapi kalau terpaksa Terpaksa gimana? Terpaksa jadi imam. Kayak saya pernah nih Paling tua aja, paling tua. bukan, saya pernah saya lagi di Abu Dhabi. Emang kejadiannya di Abu Dhabi. Jelasin terpaksanya. Oke. Saya di Abu Dhabi nih. Di Abu Dhabi mau sholat asar sama teman mualaf orang bule, orang Inggris. Jadi ajarin ya, oke, udah. Saya dong sholat, imam dong. Ditepok akhirnya? Enggak, nah saya imam dulu. Terus dia simpul. Itu di jurus kan. Gini sih. Ada polisi-polisi yang salah satu raja lah lagi di situ juga. Ngikut. Iya, tiba-tiba dia nepok si bule itu. Otomatis kan saya jadi imam dong. Nah itu gimana tuh? Kan itu kepaksa jadi imam. Gak ada masalah. Kan abang udah bisa baca Quran kan? Bisa. Ya Tapi udah, saya itu rasa, udah. jadi kayak gini, Allahu Akbar-nya harus lekoh tuh. Allahu Akbar. Nggak gitu. Gak usah, sebisanya aja kali. Orang Arab bro, jadi kayak takut salah kan. Allahu Akbar. Justru takutnya malah jadi salah. Karena itu kam akbar bukan Allahu Akbar. Nah iya. Jadi kayak, Ada gitu. Allah iman hamidah. Jadi harus di. Nah itu makanya tuh. Salah juga gak bakal diselengkat sama rajanya. Takut dia. Aduh, dia lagi gitu. Aman. Rokaat terakhir, pas lahir terakhir terhunus pedang di sini. Kamu Udah ketusuk. Kayaknya ente salah deh. Gak apa-apa kalau kepaksa gitu gak apa-apa. Apalagi safar kan. Safar tuh berarti harus bijak-bijak. Imam waktu safar, apalagi di tempat terminal, kayak bandara, dia harus tahu nih jamaahnya ngejar waktu. Nggak boleh baca-bacaan panjang. Kayak gitu ya. Imam tuh harus punya kebijaksanaan sama nggak boleh dari orang yang fasik. Nggak boleh juga. Fasik itu bergelimangan sama perbuatan dosa. Ahli maksiat maksudnya. Ahli maksiat. Oh. Gak bakal sholat juga dia tuh. Iya, saya mah alhamdulillah saya selalu surat-surat pendek kalau jadi imam. Iya. Kalau yang panjang bisa. Ini kan dia pengertian aja. Pengertian. Tahu pengertian waktu. Namanya raja ya kan? Pangeran. Gini-gini Imam Abu Dhabi nih. Iya juga. Imam Abu Dhabi. Apa ya? Misalnya nih, saya sholat di musola mall. Iya. Saya lagi buru-buru nih, jadi saya nggak mau ditepok. Terus saya sholat di ujung banget. Sering banget gue gitu. Terus ada yang nepok, Bib. Masih yang nepok. Masa di ujung banget harusnya ada yang nepok sih. Iya sih bang, kadang ada di pinggir-pinggir gitu dia. Aduh cari satu orang doang Saya pernah lagi sholat gitu. Balik itu pernah nih lagi sholat gitu saya baru datang saya tepok. Mas, saya imam katanya. Gak bisa gitu. Kalau masbuk ente makmum. Maksa banget. Iya terus kalau misalnya saya lagi nggak mau nih, terus saya ditepok gitu. Iya. Kan saya jadi kayak, elah gitu. Begini gak pas tepok. Gitu lagi loh. Langsung ekspresif deh. Nah, kalau itu kalau lu mah gak mau ya udah langsung assalamualaikum. Soal jenazah dong. Oh, konsepnya terserah banget. Bebas banget. Tapi kalau ada yang nepok berarti wajib ya? Ya wajib. Wajib ya, Bib? Nah itu hidayah dari Allah. Allah pengen pahala sholat ente berkali lipat, 27 kali lipat. Oh, memang ditakdirkan saat itu. Masya Allah justru ya. Dikasih bonus sama Allah. Kasih bonus. Jadi 2. Pada Mario sholat sendiri, nih kasih jamaah. Beb bener gak Beb? Gak boleh ngimamin cewek yang bukan muhrim Beb? Kalau berdua, Iya berdua. Gak boleh. Kemarin orang itu. Kenapa? Klien. dia nepok ente. Dia nepok ente bukan muhrim. Gak nepok. Saya habis wudhu, dia baru mau sholat gitu. Ayo bang jamaah gitu. Saya boleh gak? Padahal lagi sholat. Enggak. Belum mulai gitu. Dia ngajak jamaah. Terus dia minta imam lagi? Iya. Dia yang jadi imam, dia jadi imam. Gua yang jadi imam. Terus pas sudah selesai gue kayaknya pernah ada yang bilang Gak boleh. gitu. Kalau berduaan. Oh berduaan gak boleh. Ijab kabul dulu baru boleh. Bahaya banget. Tapi kemarin mah nggak tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ijab kabul.
Lah iya, biasa. Oh iya, boleh. Ini belum nih. Apa tuh? Belum ijab kabul. Telepon Kak Siti dulu nih. Jangan istri saya dong. Tapi itu adalah keberkahan takdir kalau misalnya ada yang nepok itu jadinya. Tapi kalau misalnya lu kalau nepoknya di sholat zuhur asar aman. Biasanya Karena kalau baca. maghrib isya tuh suka, aduh baca lagi gitu ya. Malu, suka malu karena kan kita juga nggak fasih-fasih banget. Itu nggak apa-apa. Iya. Deg-degan Bib, kadang-kadang takut yang megang kiai. Enggak lah. Takut kayak, aduh yang megang kira-kira ahli agama apa enggak ya? Yang penting bacaan kita udah benar aja, nggak ada masalah sebenarnya. Nggak akan Apalagi di jalan. dikoreksi. Apalagi di jalan, apalagi bukan kita yang majuin. Iya, Bukan kita yang mengajukan, nggak ada masalah. Kalaupun kita yang mengajukan, kalau nggak benar-benar nggak ada nih, nggak ada yang maju, udah nggak ada imam. Kita ngerasa kita bisa baca Quran, yaudah kita aja yang maju. Daripada nunggu-nungguan. Iya, Daripada gitu ah. Lu aja. Iya. Lu aja, tau maghrib aja. Lu aja. Sampai buka. Dari asar tahu-tahu maghrib. Aduh, pusing saya udah. Masa jadi masalah banget. Sangat memikirkan umat ya. Ini mas, Masalah besar jadi masalah mas. Lebih masalah lagi ternyata yang maju yang nggak bisa baca Quran kan kasihan. Kasihan. Ntar Jadi kalau kita merasa mampu walaupun sedikit mendingan kita maju kita aja. aja maju nggak ada masalah. Kalau kita lagi sholat sunnah nih, tapi depok dari belakang nolaknya gimana? Nah kalau dia kurang rokaatnya ya udah dia lanjut. Oh, jadi nggak apa-apa itu? Ya wow. Dia nggak tahu soalnya Hitung kita wajib. sholat sunnah Ya, apa dia kan wajib. nggak masalah. Dianya kehitung wajib. Kalau kita lagi diri doang ditepok, tapi di musola. Itu manggil kan Di musola lagi. Antri wudhu. Masalahnya Jatuhnya antri wudhu. Di musola diri dong. Lagi garuk-garuk leher gitu. Dia kali aja kan. Kan kalau gitu simpel aja. Saya jawab aja kan udah sholat. Kenapa lupa gitu ya? Kenapa bang? Iya. Kayaknya gitu aja. Itu namanya ngobrol. Ngobrol itu. Make sense. Enggak usah make sense. Atau lu bilang aja saya udah gitu. Padahal belum. Padahal dia lagi ngantri wudhu, salah tempat. Tapi kalau ada tuh Bib, aku punya surat favorit Bib yang selalu aku pakai kalau sholat. Itu boleh nggak sih Bib? Kalau suratnya itu aja. Boleh. Boleh ya? Ada sahabat kan, dia jadi kan Nabi itu emang tersentral sholat di Masjid Nabawi. Tapi ada sahabat-sahabat yang tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi, dia bikin kayak masjid sendiri di daerah rumahnya. Ada sahabat yang diaduin, gara-gara dia tiap sholat baca Al-Ikhlas mulu. Wallahu ahad. Kul wallahu. Tiap rakaat? Ya, pokoknya di antara sholatnya pasti baca Al-Ikhlas. Akhirnya diaduin sama baginda Muhammad SAW dalam riwayat ini, ditanya, kamu kenapa baca Al-Ikhlas? Kata dia, saya cinta aja sama surat Al-Ikhlas. Tiap saya baca surat Al-Ikhlas, tambah cinta sama Allah. Terus dalam riwayat ini, hubbuka, kecintaanmu sama surat Al-Ikhlas mengantarkan kamu ke surga. Oh, berarti Niki ada surat favorit, Masya Allah. Apa tuh? Aku ada 2, Tabat Syahada sama Alfil. Asik. Keren kan itu Gua ya? tabat tiada juga. Oh iya, Tabat Syahada itu menurut aku kalau jujur aja sebenarnya belum mengetahui artinya, Bib. Tapi aku suka lantunannya, Bib. Apal kali karena apal. Suka Iya, apa? pantulan-pantulannya ya? Dan nggak terlalu panjang. Suka rimanya kali ya? Rimanya. Bukan favorit ya? Ada surat lainnya kamu apa? Enggak. Masalah kan favorit cuma 2. Nggak tahu artinya apa, udah apal doang itu. Iya, Bukan perihal favorit. iya, yang apal itu. Bukan favorit. Tapi emang ada kok ya. Gue sama tabat tiada, kulhu ada surat-surat favorit juga nggak? Gua Habib ada nggak surat favorit yang ini paling suka dah? Saya belakangan suka baca Al-Qiyamah. Soalnya ada cerita latar belakang dari Al-Qiyamah. Jadi waktu itu saya lagi jenguk orang sakit. Nggak umum nih suratnya. Yang mana? Ya Gak dibaca. yang mana? Yang mana ya? Tadi gue juga mikir yang mana. Pada nggak mau ngaku aja ini. Gua doang yang ngaku nggak tahu. Nggak semua orang Habib kali. Jadi salah. Bener dong. Kenapa Alkiam? Ya udah gak jadi deh. Ya. Jadi waktu itu saya lagi jenguk orang sakit di ICU bang. Ibu tuh nempatin saya, udah Isa nggak usah keluar dulu. Kan di ICU waktunya terbatas. Ibu keluar karena belum diusir. Aneh suruh netep di situ. Akhirnya aneh doa syifa, doa kesembuhan kan pendek. Aneh ingat Al-Quran tuh punya nama lain Asy-Syifa atau artinya penyembuh. Aneh baca Al-Qiyamah, yang lotok Al-Qiyamah. Di akhir Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta." Bukankah dengan itu Allah Maha berkehendak untuk menghidupkan yang mati? Langsung saya mikir, ya Allah,
hidupin yang mati aja engkau mampu. Sembuhkan orang yang ada di hadapan saya, Allah. Saya ulang lagi baca Al-Qiyamah sampai akhir. Ayat terakhir saya ulang-ulang berkali-kali. Ditutup baca doa syifa sampai diusir suster lah pokoknya. Udah pergi keluar, selang beberapa hari orang itu keluar dari ICU. Padahal kesadarannya udah lumayan rendah waktu itu. Atas izin Allah. Mukjizat. Sehat lagi, Beb. Hah? Keluar dari ICU Sehat lagi. Perawatan dulu. Dia nih baru lagi Rizko hanya mau memastikan. Masa keluar ICU ngambil bib maraton, kan nggak mungkin. Enggak, dia mau ngelempar premis kan kalau anda jawab meninggal lucu. Enggak. Masa meninggal udah pasti lah, orang dibacain Al-Quran. Oh nih pada tahu ini. Jangan po. Gue tuh harus pasti orang yang memastikan. Kita nahan po. Bukan mancing atau apa. Tapi orang yang meninggal sih sekarang. Astagfirullahaladzim. Orang udah meninggal, udah lama meninggal. Oh, udah lama. Bener saya dong. Terima kasih buat hari ini. Yuk kalang kabut mencari hiburan. Yuk jangan takut merapat bersama teman. Ya, bergabunglah bersama kami. Obati luka dengan tawa, lengkapi puasa dengan hati ceria. Bubaran tarawihnya di sini aja. Bubaran tarawih bikin warga terkekeh. Kalang kabut mencari hiburan. Jangan takut gila-gilaan.